Bab 007. Sebagai orang yang paling tua di sana, tidak maksudnya sebagai seorang yang paling dewasa di antara mereka. Andara mengerti dengan sikap mereka yang terkadang masih kekanak-kanakan. Saking lelahnya, Andara langsung duduk di atas ranjang dan menghela nafas. Ia ingin beristirahat sejenak sebelum ia mandi, tubuhnya juga terasa sangat lengket dan ingin segera membersihkan tubuhnya. 39. Andara mulai melepaskan jas kerjanya, ia juga melepaskan kemeja yang ia gunakan serta dasinya yang sejak tadi terasa sangat mencekik lehernya. Setelah itu Andara pun melepaskan celana panjangnya, dan kini hanya tinggal boxer yang ia gunakan. Andara pun berdiri hendak membuka boxernya. Namun, gerakannya terhenti saat mendengar teriakan Alana. Alana yang baru masuk ke kamar pun terkejut saat melihat Andara yang hanya mengenakan boxer dan memperlihatkan tubuhnya yang sangat seksi itu. Bukan hanya Alana yang terkejut, tapi Andara pun ikut terkejut mendengar teriakan dari Alana. Begitu juga dengan Stefano, yang berada tak jauh dari kamar langsung masuk ke kamar Alana karena takut terjadi sesuatu pada ibu sambungnya itu. "Alana, ada apa?" tanya Stefano panik, tapi 1 detik kemudian pun wajah Stefano langsung memerah saat melihat pemandangan tak mengenakan di hadapannya. Di mana Andara yang dalam keadaan setengah telanjang, kini sedang berhadapan dengan Alana. Ia pun langsung melengos pergi dan menutup pintu kamar itu dengan kencang. Hatinya terasa panas, bahkan jantungnya berpacu dengan kencang, saat membayangkan hal yang tidak-tidak telah terjadi pada Alana dan juga papanya. Setelah Stefano pergi dan menutup pintu, Andara pun langsung menatap Alana. "Kenapa kau berteriak? Bukankah kau pernah melihatnya?" tanya Andara lalu pergi meninggalkan Alana dengan wajah soknya. "Waktu itu kan aku tidak sadar. Dasar duda tua," teriak Alana dalam hati. Sedangkan Andara setelah ia berada di kamar mandi, ia langsung menutup wajahnya dengan celana panjang yang sejak tadi ia pegang. Astaga, ini sangat menemalukan. ARGGH 40. Setelah kejadian itu, Andara merasa serba salah jika berada dekat dengan Alana. Andara merasa malu, tapi tentu saja ia tidak akan memperlihatkannya pada orang lain, apalagi pada Alana. Ia hanya akan bersikap dingin seperti biasa, tanpa akan memperlihatkan bagaimana perasaannya saat ini. Andara bahkan menghabiskan waktu hampir 1 jam saat berada di kamar mandi. Ia ingin saat ia keluar nanti Alana sudah tidur dan tak melihat wajahnya. Bukan apa-apa, pria ini hanya masih merasa malu saja pada istrinya. Bersikap konyol tentu bukan sikap Andara, akan tetapi tadi ia sudah bersikap sangat konyol di hadapan Alana. Ia juga bahkan sempat mengatakan jika Alana tidak usah merasa malu karena ia pernah melihatnya. Astaga, gadis cantik itu pasti merasa malu setelah mendengar ucapannya yang kurang garam tadi. Seharusnya ia tidak bicara seperti itu. Tapi apa boleh buat, ia sangat malu tadi. Ditambah Stefano yang juga masuk ke dalam kamar di waktu yang tidak tepat. Oh ya ampun, apa ada lubang gajah di sini? Karena lubang semut tak akan muat memasukkan tubuhnya yang tinggi itu. Setelah puas menghilangkan rasa malunya, Andara pun menyelesaikan mandinya dengan membersihkan tubuhnya di bawah kucuran air shower. Berharap rasa malunya ikut larut pergi bersama dengan busa-busa yang menempel di tubuhnya. Setelah cukup bersih dari rasa malunya, Andara pun keluar dari kamar mandi. Akhirnya ia bisa bernapas lega, karena ternyata Alana sudah tidur. Jadi, ia tak perlu repot-repot menyembunyikan wajahnya lagi pada Alana. Dilihatnya, ada sepasang piyama yang telah disiapkan oleh Alana untuknya. Andara mengambil piyama itu, lalu memakainya untuk ia gunakan tidur malam ini. Rasanya, mata Andara sangat mengantuk dan ia juga ingin segera merebahkan tubuhnya yang terasa sangat lelah. La pun naik ke atas tempat tidur lalu tidur di samping Alana,
seperti biasanya. Hanya tidur, tanpa melakukan aktivitas suami istri pada umumnya. Karena Andara tidak ingin menyentuh Alana lagi, bukan ia membenci Alana. Hanya saja di saat sadar seperti ini hatinya masih belum siap menerima kenyataan jika kini ia telah menikah lagi. Di kamarnya, Stefano pun kini tengah memikirkan apa yang sedang dilakukan oleh Andara dan juga Alana. Apakah kini mereka sedang, sudahlah Stefano tak ingin memikirkan hal itu. Memangnya kenapa jika mereka melakukan hal itu? Bukankah mereka sudah menjadi suami istri? Tidak masalah jika mereka melakukannya karena mereka terikat dengan hubungan yang kuat. Akan tetapi perasaan tidak rela masih tetap saja menghinggapi perasaan Stefano. Stefano masih tidak rela jika Alana menjadi milik Andara. Bertahun-tahun menjalin hubungan dengannya, ia hanya menjaga jodoh untuk papanya. Sangat-sangat membuat Stefano menjadi kesal, kenyataan ini terasa bagaikan lelucon untuk Stefano. 41. Sama halnya dengan Stefano, Alana pun belum bisa melupakan mantan kekasihnya itu. Bertahun-tahun menjalin hubungan dengannya bukan berarti perasaan itu bisa hilang begitu saja. Namun bagaimanapun juga kini takdir sudah memisahkan mereka. Kini Stefano harus rela menerima kenyataan ini. Meskipun sebenarnya ia pun tak rela, melihat kebersamaan antara Alana dan juga Andara. Keesokan harinya mereka semua beraktivitas seperti biasa. Andara pergi ke kantor dan Stefano pergi untuk kuliah. Hari ini Alana berencana untuk pergi kampus siangan saja, karena merasa sedang tidak enak badan. Untuk itu kini ia hanya sendirian di rumah, sambil menunggu waktu Alana beristirahat karena merasa kepalanya sangat pusing. Mungkin akhir-akhir ini beban pikirannya sangat berat, membuat Alana menjadi banyak pikiran. Mudah-mudahan saja Alana tidak sampai sakit, ia harus tetap kuat dan juga tidak boleh lemah. Baru saja Alana akan memejamkan matanya, pintu kamar diketuk oleh seorang pelayan dan memberitahukan jika ada orang yang ingin bertemu dengannya. Sejenak Alana berpikir siapa orang yang mau menemuinya, bahkan ibunya saja tidak mau datang ke rumah ini karena merasa sungkan. Namun, tiba-tiba saja ada orang yang ingin bertemu dengannya. Astaga, apa itu Diandra? Jika benar mau, apa perempuan tak tahu malu itu datang menemuinya? Alana pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan dengan cepat turun ke lantai bawah untuk menemui siapa orang yang ingin menemuinya. Jika benar Diandra yang hendak menemuinya, maka Alana akan segera mengusir perempuan itu, karena ia tidak mau membuat keributan di rumah suaminya. Namun, sesampainya di ruang tamu bukan Diandra yang ia temui, melainkan seorang perempuan yang usianya tidak jauh dari ibunya. Hanya saja jika dilihat dari penampilannya, perempuan itu sangat cantik dan juga berkelas. Ia pasti bukan orang sembarangan. Tunggu dulu. Apa dia adalah mertuanya? Tapi, bukankah orang tua Andara telah meninggal? Alana mencoba mengingat-ingat siapa perempuan ini. Apa saat acara pernikahannya, perempuan itu hadir? Tapi saat itu tamu yang hadir sangatlah banyak, mana mungkin ia bisa mengingat wajah mereka satu persatu. Sudahlah, daripada ia mati penasaran, akhirnya Alana bertanya kepada perempuan itu. Maaf, Anda siapa? Tanya Alana perlahan dan juga sangat sopan. Dengan angkuhnya wanita itu langsung membalas tatapan Alana, wajah meremehkan sangat kentara ia perlihatkan pada Alana. Jadi kau gadis itu? Astaga! Wanita itu berdecih saat bicara, seolah Alana adalah benda yang menjijikan untuk ia lihat. Maaf Nyonya, Anda siapa? Apa aku mengenalmu? Tanya Alana, kini ia bicara dengan nada biasa saja. Ia tak mau bersikap sopan pada orang yang merendahkannya. Derajat mereka hanya berbeda di mata manusia, bukan di mata Tuhannya. Tidak ada alasan bagi Alana untuk takut padanya. 42. Selain miskin, rupanya kau juga sangat tidak sopan.
hardiknya, dengan tatapan yang semakin tajam pada Alana. Aku hanya akan bersikap sopan, pada orang yang juga memiliki sopan santun. Tapi sepertinya, Anda tidak memiliki itu. Jawab Alana santai, lalu duduk berhadapan dengannya. La adalah Lydia, ibu kandung dari Marissa. Rupanya ia memang sengaja ingin menemui Alana. Tapi, entah untuk apa maksud dari kedatangannya. Apa ia ingin meminta Alana untuk meninggalkan Andara? Aku adalah Lydia, mertua Andara. Ibu kandung dari Marissa, perempuan yang sangat Andara cintai seumur hidupnya, ucap Lydia pada Alana dengan penuh penekanan, seolah ingin memberitahu jika hanya Marissa lah orang yang Andara cintai. Oh, jawab Alana santai, ia sama sekali tidak terpengaruh dengan ucapan Lydia. Melihat sikap Alana yang sangat santai dan sama sekali tidak berpengaruh, justru malah memancing kekesalan dari Lydia. Seharusnya kau sadar posisimu, jika kau hanya pelarian Andara. Kau tak lebih hanya pemuas hasratnya saja. Baiklah, Nyonya terserah Anda mau berpendapat apapun itu tentang aku. Tapi yang jelas saat ini aku adalah istri saya dari Tuan Andara, bagaimanapun ia memperlakukanku. Sama sekali tidak akan mengubah status kami sebagai suami istri, jawab Alana sambil tersenyum pada Lydia. Dasar kurang ajar. 43. Di apartemennya, Lydia berpikir keras bagaimana caranya agar Andara meninggalkan Alana. Kalau perlu wanita macam Alana dibuang saja pikirnya. Lydia benar-benar tak menyangka jika Alana akan berani melawannya. Dan ia juga sama sekali terlihat tidak goyah saat Lydia mengatakan jika cinta Andara hanya untuk Marissa. Padahal seharusnya, Alana merasa sedih dan juga tersinggung saat ia mengatakan jika Alana hanya seorang istri pemuas hasrat saja. Benar-benar kurang ajar. Alana yang dianggapnya lemah ternyata ia bukan orang yang mudah untuk disingkirkan. Sejak Alana dekat dengan Stefano, sebenarnya Lydia sudah tidak menyukai gadis itu. Karena dianggap tidak sepadan dengan Stefano yang lahir dari keluarga Stefano kaya dan juga terhormat. Selama ini ia membiarkan Stefano menjalin hubungan dengan Alana, karena ia menganggap jika Stefano hanya main-main saja dengannya. Hingga saat ia mendengar jika hubungan Stefano dan Alana tengah kandas, ia merasa sangat bahagia. Namun, siapa sangka jika setelah putus dengan Stefano, justru Alana malah menikah dengan Andara, sungguh sangat di luar prediksi. Alana hanya anak seorang janda, yang ibunya hanya berprofesi seorang kepala sekolah di sebuah taman kanak-kanak, yang dibangun saat ayah Alana masih hidup. Pemikiran Lydia memang tidak pernah jauh dari harta, ia selalu memandang derajat orang hanya dari segi finansial saja. Ia tidak pernah peduli bagaimana orang itu, selama orang itu ia anggap sebagai orang yang terhormat menurut versinya. Maka, ia akan memperlakukan orang itu dengan sangat baik. Perempuan kurang ajar itu harus diberi pelajaran. Lihat saja, aku akan membuat perhitungan dengannya, dan akan aku pastikan ia dibuang oleh Andara. Lydia berkata dengan sangat yakin pada dirinya sendiri. Itu karena Lydia yakin, jika cinta Andara hanya untuk Marissa, putrinya yang sudah tiada. Tubuh Alana sepertinya sedang tidak baik-baik saja, itu karena sejak pagi ia merasa sangat pusing. Dan saat kepalanya sedang sangat pusing, ia malah dihadapkan dengan mertua suaminya. Astaga, dari mana datangnya dugong jahat itu, pikirnya. Alana sedang berjalan sendirian, saat ini ia hendak menuju pulang. Sepertinya hari ini ia akan izin saja, ia tidak akan ikut kelas selanjutnya. Ia ingin segera pulang dan beristirahat saja. Bruh! Tiba-tiba saja tubuh Alana didorong sampai terjatuh, kepalanya hampir saja membentur tiang. Untung saja saat itu Alana bisa sedikit menahan tubuhnya yang terdorong, hingga tak mengenai benda yang terbuat dari besi. Itu, dasar wanita penggoda tidak tahu malu.
Suara hardikan itu ditujukan kepadanya oleh orang yang selama ini menjadi sahabatnya, Diandra. Alana tersenyum kecut saat mendengar Diandra mengatakan jika ia adalah seorang wanita penggoda. Apa ia tidak salah? 44. Alana pun bangkit dan berdiri di hadapan Diandra, tak sedikit pun raut wajah takut ia tunjukkan. Justru ekspresi wajah meremehkan ia perlihatkan pada Diandra. Apa aku tidak salah dengar? Seorang wanita penggoda mengatakan jika aku adalah wanita penggoda. Ah, sepertinya otakmu itu mulai bergeser. Pungkas Alana. Diandra mendorong Alana lagi, tapi kali ini tidak sampai jatuh karena posisi Alana memang sedang sangat siap. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kau pikir kau itu wanita baik-baik. Kau itu tidak lebih dari seorang wanita bersuami yang gatal. Kenapa? Apa suamimu tidak mau menyentuhmu, hingga kau mengejar kekasihku? Dan berharap kekasihku akan mau menyentuhmu, begitu? Cecar Diandra pada Alana. Alana hanya mampu menggelengkan kepalanya, sungguh ia tidak mengerti dengan apa yang Diandra katakan padanya, menggoda siapa? Memangnya selama ini Alana dekat siapa? Bahkan dengan suaminya saja ia jarang sekali bicara. Kau ini bicara apa, Diandra? Siapa yang menggoda siapa? Dengar ya, aku ini bukan perempuan sepertimu yang akan dengan sukarela memberikan tubuhnya pada seorang pria. Kau yang murahan, tapi aku yang kau salahkan. Dasar kau memang perempuan gila. Sentak Alana kesal. Ia pun berpikir hendak pergi meninggalkan Diandra, dan tidak mau melayani kelakuan gilanya. Bisa-bisanya ia menuduh Alana yang tidak-tidak. Namun, baru saja ia hendak pergi tangan Alana kembali ditarik dengan kencang, hingga ia terjatuh dan sikunya terluka. Alana tidak terima dan hendak bangkit. Tapi karena keadaannya yang memang tidak baik-baik saja, ia jadi kalah cepat hingga Diandra menamparnya duluan. Plak! Alana pun terkejut dibuatnya, kepalanya semakin berdenyut dan telinganya berdengung saat tamparan itu pas mengenai wajahnya. Diandra hendak menyerang lagi Alana, tapi tangannya dicekal seseorang lalu Diandra pun didorong hingga terjatuh. Au! Hentikan Diandra! Diandra terkejut saat melihat seseorang yang sudah mendorongnya dan menolong Alana. Noah! Kau! Iya! Kenapa? Kau terkejut? Sentak Noah murka, ia sangat marah saat melihat Diandra berbuat kasar pada Alana. Entah apa yang dilakukan oleh pria itu di sana, yang jelas kedatangannya membuat Alana dan Diandra cukup terkejut. Jangan ikut campur. Diandra justru malah terlihat sangat kesal saat melihat Noah. Diandra sangat tidak suka pada Noah yang selalu membela Alana sejak dulu. Aku akan ikut campur, jika orang yang kau lukai adalah Alana. Dan oh ya, apa kau lupa jika saat ini Alana adalah istri dari ayah kekasihmu? Noah bertanya dengan nada mengejek pada Diandra, rupanya gadis bodoh ini lupa dengan status Alana sekarang. Mendengar penuturan Noah, wajah Diandra pun langsung pucat. Bodohnya ia karena sudah menyerang dan juga melukai Alana. Apalagi bekas tamparannya terlihat sangat merah di pipi mulusnya. 45. Andara pasti akan sangat marah jika istrinya telah diperlakukan dengan tidak baik oleh Diandra. Rasa cemburunya pada Alana telah membuat pandangannya gelap dan membuat ia ingin melukai Alana. Akhir-akhir ini, entah kenapa Stefano terlihat sangat berubah. Ia tidak perhatian seperti dulu bahkan terkesan selalu mengabaikan Diandra. Padahal biasanya setiap hari mereka selalu bercinta, tapi berapa hari ini Stefano sama sekali tidak mau menyentuhnya. Diandra juga memperhatikan Stefano jika ia sering sekali menatap foto Alana yang masih tersimpan baik di dalam ponselnya. Disitulah Diandra berpikir jika Alana telah menggoda Stefano, apalagi kini mereka tinggal dan berada dalam satu atap yang sama. Kesempatan untuk Alana menggoda Stefano sangatlah besar, ya mungkin saja anak-anak juga masih mencintai Stefano. Begitulah rasa cemburu Diandra sangat membuncah di hatinya,
hingga ia ingin membalas Alana dengan menyakitinya. Tanpa berpikir siapa Alana saat ini. Tanpa banyak bicara lagi, Diandra pun pergi meninggalkan Alana dan juga Noah. Ia segera berlari dan berharap Andara dan Stefano tidak marah padanya, karena sudah berbuat kasar pada Alana. Melihat Diandra sudah pergi jauh, Noah pun membantu Alana untuk bangun. Wajah gadis itu kini terlihat sangat pucat. Noah pun khawatir saat melihatnya. "Alana, apa kau baik-baik saja?" tanya Noah. Alana pun mengangguk, "Iya, aku baik-baik saja." "Jangan khawatirkan aku," jawab Alana, sambil terus memijat kepalanya. "Aku antar kau pulang," ajak Noah.